hati yang penuh dengan sukacita, karena ini garansi ketika hati kami damai dan sukacita, kami akan menyerap segala rahmat-Mu, kami akan menyerap segala hadirat-Mu, kami akan menyerap segala lawanan Tuhan. Ajari kami untuk mengerti dan dekat terhadap suara Tuhan. Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Allah ini ketika dia merasakan bahwa ada perbedaan antara mengandalkan kekuatan sendiri dengan kita benar-benar menghadirkan Tuhan yang pertama dalam setiap persoalan kita. Nah, saudara tahu Raja Daud, dia adalah raja yang sangat diurapi dan diberkati Tuhan. Kesemuanya itu dia dapatkan bukan karena kekuatannya, tapi dia belajar untuk menghargai hadirat Allah dan belajar tetap ada di dalam Tuhan. Atas pengalaman indah ini, dia serukan dan bicarakan Allah saja, aku tenang. Amin. Nah, oleh karenanya ayat ini harusnya menjadi hidup, menjadi rema dalam hidup kita di saat dan tatkala kita ada dalam satu goncangan oleh karena situasi, oleh karena kondisi yang mencekam kita. Kita harus sadar bahwa Allah kita lebih dahsyat dari persoalan masalah yang kita hadapi. Amin. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih, ada begitu banyak orang percaya yang tidak mengerti, bahkan tidak tahu bahwa hidup mereka lebih dari segalanya. Nah, saya tidak mau melihat, saya tidak mau menguraikan di sini bagaimana caranya kita mendapatkan sukacita. Tapi saya ingin mau menguraikan dan menjabarkan apa sih yang mempengaruhi sehingga hilangnya sukacita kita. Jadi judul khotbah adalah oleh karena pilihan yang salah, sukacita kita menjadi kabur. Apa saja yang mempengaruhi sukacita itu sekarang? Sukacita itu dia berada di mana? Hati ya, perasaan hati ya, dia ada di hati, bukan di pikiran ya. Ya, sukacita itu dia berada di hati, di perasaan kita. Nah, karena firman Tuhan berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kata tenang ini dia ada dalam hati, baru dia pantulan ke pikiran, saudara. Dia pantulkan ke pikiran, baru pikiran merasa nyaman. Nah, apa yang mempengaruhi ketenangan kita? Ya,
Salah satu faktor yang mempengaruhi ketenangan kita yang pertama adalah ketidaktahuan kita, ketidaktahuan diri kita memposisikannya di hadapan Tuhan. Ya? Ketidaktahuan hidup kita di hadapan Tuhan membuat kita tidak tenang dalam menjalani hidup. Saudara masih ingat di tiang kayu salib Yesus berkata telah selesai? Berarti semua yang Yesus kerjakan itu sempurna. Setelah sempurna, baru dia pergi meninggalkan kita. Dan dia bukan hanya pergi begitu saja, dia menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Amin. Jadi kepergian Kristus, dia menyediakan semua, dia menyelesaikan semua dengan sempurna, baru dia pergi. Maka dari itu tidak ada yang tidak sempurna dalam hidup ini. Begitu kita coba luruskan ayat ini dengan pekerjaan Kristus, semua nyambung. Daud berkata, hanya dekat Allah saja dia tenang. Yesus berkata, telah selesai semua pekerjaan di muka bumi ini. Artinya dia sudah menunjukkan semua. Dia sudah mengerjakan apa yang diperintahkan Bapa dalam dirinya, menjelma sebagai manusia. Dia harus ada 9 bulan, berapa hari dalam kandungan Maria. Dia dilahirkan, dan dia bertumbuh seperti seorang anak kecil, dan dia bergaul, dan pada akhirnya dia menceritakan bagaimana kehendak Allah yang harus kita lakukan. Amin. Makanya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, poin yang pertama, kenapa kita tidak tenang? Karena kita tidak mengerti tentang diri kita di hadapan Tuhan. Ini yang membuat kita akhirnya kita tidak tenang. Kalau saudara mengerti tentang hidup ini di hadapan Tuhan, bahwa Yesus telah mengatakan telah selesai, dia telah menebus hidup kita, dan dia mengerjakannya dengan sempurna, maka tidak ada lagi menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak dekat dengan Tuhan. Amin. Maka tidak ada alasan lagi saudara dan saya kita tidak mau datang kepada Allah. Bahkan saudara mendapatkan pekerjaan adalah serestui Tuhan. Amin. Hal utama kenapa kita tidak pernah tenang, karena kita masih belum memposisikan hidup kita di hadapan Tuhan secara benar.